Dari tribuncirebon.com pada Rabu 21 Juni, belakangan ini ex-pimpinan Negara Islam Indonesia atau NII Jawa Barat Enty Sutisna membeberkan pengakuannya soal keberadaan Ponpes Al Zaitun. Ia mengaku dulunya turut serta membantu pendirian ponpes terbesar di Asia Tenggara tersebut. Entis menjadi salah satu orang yang berperan dalam mencari dana untuk membangun Ponpes Al Zaitun. Ia aktif dalam pembangunan ponpes yang dipimpin Syekh Panji Gumilang sejak tahun 1990. Sebelum Entis keluar dari ponpes pada tahun 2006, ia mengaku sudah mencium penyimpangan di dalam Al Zaitun. Hal ini diungkapkan setelah menjadi narasumber dalam diskusi kebangsaan mewaspadai doktrin radikal melalui lembaga pendidikan di Desa Bugis, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu pada Selasa kemarin. Di antaranya Enty Sutisna mencontohkan salah satunya adalah perihal sholat. Ponpes Al Zaitun belum mewajibkan sholat sebagaimana umat Islam pada umumnya. Menurut mereka, sholat baru diwajibkan nanti setelah negara Islam menang. Hal ini membuat Entis mengaku memilih mundur dari ponpes atas dorongan diri sendiri dan keluarganya. Selain Enty Sutisna, kedok ajaran menyeleweng yang dilakukan Panji Gumilang selaku pimpinan ponpes juga dikuak oleh pengurus lain, yakni Ken Setiawan. Ken Setiawan merupakan pendiri Negara Islam Indonesia atau NII Crisis Center, sekaligus mantan pengurus Ponpes Al Zaitun. Sama dengan Entis, Ken menjelaskan ajaran Ponpes Al Zaitun menilai sholat juga belum diwajibkan. Hal ini ia sampaikan seusai kegiatan silaturahmi kebangsaan di Ponpes Hidayatul Tholibiin di Desa Karanganyar, Kecamatan Pasekan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat pada Minggu 18 Juni. Mereka menilai negara Islam masih jahil, menilai negara Indonesia masih jahiliyah. Hal ini karena hukumnya bukan menggunakan hukum Islam, tetapi hukumnya adalah Pancasila. Ken Setiawan berkata, para jemaah baru diwajibkan untuk sholat nanti ketika negara Islam sudah menang. Nggak ada sama sekali yang mencurigakan? Saat saya jadi santri, tidak. Termasuk dana mungkin? Kalau dana saya ngerasa nggak tersinggung ya, karena emang kita bayar 9 juta saat itu. Di awal ya? Di awal untuk 6 tahun pendidikan, saya merasa itu sebuah profit ya. Karena nggak ada biaya pendidikan yang dalam 6 tahun itu, cost-nya itu di 9 juta saya rasa nggak ada. Tapi sempat mikir nggak sih dengan pengeluaran yang kalian keluarkan awal masuk 9 juta gitu ya, dengan juga dibandingkan fasilitas yang sedemikian megahnya banyak kemudian juga lengkap, masuk akal nggak? Enggak dong. Kalau misalnya hitung-hitungan kos ya nggak dapet itu. Tapi otomatis kan kita cari dananya dari mana sih. Saat itu kita nggak berpikir bahwa NII ya. Saya nggak pernah berpikir bahwa itu NII. Kenapa? Karena di saat 1 Muharram banyak orang berbondong-bondong orang datang ke Al Zaitun untuk bersedekah. Apa yang disedekahkan? Uang. Kemana uang disedekahkan? Karena kita bersedekah saat itu ke masjid. Masjid belum jadi. Asumsi orang awam yang ingin bersedekah untuk jariah pasti ke masjid. Bermiliaran saat itu saya dengar gitu. Nah, perkara uangnya dijadikan ke masjid atau menjadi biaya operasional itu saya nggak bisa jawab. Tim hadir di Pemda Indramayu untuk berkomunikasi, berdialog dengan Bupati Indramayu. Dan hari ini pun kami bergabung bersama dari tim MUI Pusat. Nah, setelah ini kami berencana akan menyampaikan juga surat undangan ya kepada Pak pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun. Mudah-mudahan berkenan dan bisa kooperatif untuk hadir besok siang di Bandung untuk sama-sama kita tabayun. Jadi kita kedepankan tabayun sehingga apa yang menjadi keresahan bisa lebih jelas, apa yang menjadi kesulitan bisa lebih terang. Jadi beberapa konten-konten saya juga mungkin sempat viral. Jadi otomatis saya tidak sependapat ataupun tidak sejalan dengan apa yang dilontarkan oleh Panji Gumilang terkait beberapa aspek-aspek dalam hal ibadah tentunya ya. Itu saya mengatakan tegas bahwasanya saya tidak setuju ataupun tidak sejalan, tidak mengamini seperti itu.
Oke, tapi pada saat Anda masih berada di Al Zaitun pada saat itu, apakah memang sudah mendengar, mencium juga adanya afiliasi antara Al Zaitun dengan NII? Itu tidak ada sama sekali. Justru bunyinya Al Zaitun itu terafiliasi dengan Al Zaitun itu ketika kita tuh sudah lulus, sudah di luar. Ya, jadi murni ketika kita di dalam itu kita ikuti kurikulum Depak karena memang MTS dan juga MA. Jadi nggak ada pelajaran ditambahkan kecuali hanya beberapa kitab kuning saja. Ya, yang saya ingat itu cuma ada 2 ya. Yang pertama Bulughul Maram, yang kemudian yang kedua Aqidatul Awam sebagai syarat pengambilan ijazah ketika itu. Selebihnya sih nggak ada. Oke. Dan juga mungkin ada. Anda dari tahun berapa hingga tahun berapa, Mas? Saya dari tahun 2002 sampai dengan 2008, angkatan keempat saya. Oh, 2002 sampai 2008, dan menurut Anda pada saat itu Sama sekali. normal-normal saja ya, nggak ada sesuatu yang memicu kontroversi ya? Betul, normal-normal saja. Kenapa saya bisa katakan seperti ini dan saya berani mempertanggungjawabkan? Karena saya juga terlibat dalam organisasi pelajar Al Zaitun ataupun OPAS ataupun OPMAS. Sama seperti halnya Bang Ihsan mungkin yang kerap tampil ya. Cuman saya di bidang peribadatan. Di sana dikatakan sebagai badal imam. Jadi saya sempat menjadi ketua badal imam di situ yang mengatur proses berjalannya ibadah santri, semua santri di Al Zaitun. Proses masuknya itu saya masuk dari koordinator di Jakarta Utara. Itu memang artinya dia yang mengajak, menawarkan untuk masuk ke Al Zaitun kah, atau memang keputusan dari orang tua atau seperti apa? Keputusan dari orang tua. Ada teman dari kakak saya yang memperkenalkan. Kita juga sama yang disampaikan oleh Mas ini ya, teman saya ini, bahwa rekrutmennya itu pada saat kita ditawarkan proposal atau semacam brosur dilihatkan itu ya seperti itu. Karena pada saat itu saya baru 12 tahun, lulus SD, ditawarkan tempat yang saya rasa wah, sepertinya saya nggak pernah tempat seperti ini, dan orang tua pun meyakinkan coba ambil pengalamannya, siapa tahu bisa dapat sesuatu yang berbeda dibanding kampung halaman, ya silahkan. Semudah itu sih kalau saya menentukan itu, untuk memilih masuk sekolah mana lanjutannya. Sekarang ini kan Al Zaitun kemarin sudah disorot masyarakat, kemudian juga ada potongan video yang viral di media sosial. Tadi juga sudah diiyakan gitu ya, kalau ternyata banyak yang menghubungi untuk nanya langsung Al Zaitun ini kenapa sih sebenarnya? Apa yang terjadi dengan Al Zaitun? Sebenarnya Ma'had Al Zaitun itu pesantren yang normal dan sama dengan pesantren lainnya. Yang membedakan yaitu mungkin ya isu-isu atau tuduhan-tuduhannya itu. Nah, jadi kalau kami sebagai santri yang ibaratnya itu sekolah di sana, itu normal aja, nggak ada yang disebut seperti kemarin yang dituduhkan bahwa di sana ada yang namanya kaderisasi, rekrutmen kayak gitu. Itu keliru dan salah besar. Faktanya adalah kalau memang ada kaderisasi dan rekrutmen, kami yang dari angkatan kedua ini lulus 1.200 orang lebih, satu angkatan 1.200 orang lebih. Itu yang tinggal di sana nggak nyampe 20 orang atau nggak nyampe 15 orang. Artinya berarti di sana kan nggak ada rekrutmen atau kaderisasi untuk yang dituduhkan itu. Karena yang lagi viral ini masalah sholatnya juga. Dulu itu sholatnya apa kayak yang di potongan video itu, penjara, pusat yang lainnya berbeda gitu nggak? Selama kami 6 tahun di sana semuanya normal. Normal. Nggak ada yang namanya improvisasi dalam ibadah, itu nggak pernah ada. Ya kalau ada pasti orang tua kamu udah narik kami untuk nggak sekolah di situ. Jadi nggak kayak yang di video itu? Nggak sama sekali nggak ada praktek-praktek yang kayak gitu, sama sekali nggak ada. Karena ini kalau menurut saya sih kayaknya kelihatannya tuh kayak caper atau cari perhatian lah kayak gitu dari masyarakat. Saya akan membuktikan bahwa pimpinan Pondok Pesantren Az-Zaitun Panji Gumilang memang sesat dan menyesatkan. Sekarang saya buktikan agar saya tidak dituduh menuduh orang tanpa bukti. Buktinya adalah dalam pernyataannya dia mengatakan, memberikan alasan kenapa dia merenggangkan sholat jamaah Idul Fitri itu, karena alasannya adalah berpatokan ke dalam surat Al-Quran, surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, saya bacakan ya, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian diperintahkan untuk berlapang-lapang, tawassau,
berlonggar-longgar atau berlapang-lapang fil majalis, dalam majelis. Jadi di sini yang jelas adalah dalam majelis, dan di sini ditambahi dalam tafsirnya majlisin nabi awil zikri, dalam majelis nabi atau majelis zikir, begitu. Bukan dalam sholat jamaah, bukan fi sholatil jamaah, bukan fi sholatil id, bukan dalam sholat idul fitri, akan tetapi fil majalis, dalam majelis. Anak kecil di sini faham, seenak jidat menafsirkan Al-Quran, bahwa penafsiran seperti itu adalah penafsiran yang sesat, menyesatkan. Hal ini kalau dibiarin, dia akan tambah merusak tatanan-tatanan akidah dan ajaran-ajaran Islam di Indonesia.